dalam seri ke-585 ini didukung oleh para pemain Renat sebagai Ayu Wandira, Anas Sambayon sebagai Nini Ragarunting, dan Asdi Suhastra, pembawa cerita. Selamat Kembali Nini Ragarunting mengajak Ayu Wandira berpindah tempat. Selama mengembara mereka sudah lebih 20 kali berpindah-pindah tempat. Malam itu mereka berada di tepian desa Tebu. Nini Ragarunting merasa iba melihat Ayu Wandira terbaring di atas rumput kering di dalam pondok bambu. Wanita pendekar yang sudah lanjut usia itu kemudian membangunkan Ayu Wandira. Dan dia bercerita tentang sejarah ataupun asal-usul bocah perempuan itu. Dan sampailah ceritanya kepada Arya Kamandanu yang sebenarnya adalah paman Ayu Wandira sendiri. Arya Kamandanu? Jadi aku mempunyai seorang kakak bernama Arya Kamandanu. Oh, bukan. Dia bukan kakakmu. Dia adalah pamanmu. Apakah artinya paman, Nek? Begini, ayahmu mempunyai seorang adik laki-laki. Nah, adik laki-laki ayahmu itu adalah pamanmu. Lalu sekarang ini paman Arya Kamandanu tinggal di mana, Nek? Oh, pamanmu sudah mukti wibawa di Istana Majapahit. Pamanmu Arya Kamandanu adalah seorang panglima perang terkenal. Namanya sudah termasyur sampai kemana-mana. Dan dia juga terkenal sebagai seorang pendekar yang sakti mandraguna. Apakah pamanku itu juga seorang pengembara? Tidak, Nduk, tidak. Bagaimana seorang panglima perang bisa menjadi seorang pengembara? Pamanmu sekarang ini ya tinggal di lingkungan Istana Majapahit. Pamanmu menjadi salah seorang pengawal Praja Majapahit, ya. Apakah pamanku itu seorang yang baik hati? Kalau dia tidak berubah wataknya, kalau sikapnya tidak berubah, aku berani memastikan dia adalah seorang laki-laki yang cukup bertanggung jawab. Tapi entahlah sekarang ini, sebab sekarang dia sudah menjadi orang besar. Seringkali orang besar lupa kepada asal-usulnya. Seringkali mereka berubah sikap, berubah watak dan pembawaan. Tidak seperti ketika dia masih menjadi orang kecil, ya. Kalau dia tinggal di Istana Majapahit, tentunya paman Arya Kamandanu orang kaya, ya, Nek. Pasti pakaiannya bagus-bagus. Dan setiap hari pasti dia makan enak. Katanya Istana Majapahit itu indah sekali, ya, Nek. Ada alun-alunnya, ada prajurit-prajurit, ada kuda-kuda yang bagus. Dan ada kereta-kereta yang indah. Dan masih banyak lagi tontonan bermacam-macam. Apa benar begitu, Nek? Ya, mungkin saja begitu, Nduk. Namanya juga istana. Istana adalah tempat tinggal raja. Tempat tinggal seorang pimpinan negara berikut para penggawanya. Tentu saja di situ banyak sekali barang yang indah-indah yang tidak akan dapat ditemukan di tempat-tempat lain. Karena itu, Ayu, sebenarnya timbul keinginanku untuk membawamu ke Majapahit. Aku mau, Nek. Aku mau melihat Istana Majapahit. Tunggu dulu, aku belum selesai bicara. Dengar, Ayu. Kalau aku membawamu ke Majapahit, bukan hanya sekedar untuk mengajakmu melihat-lihat suasana di sana, ya. Melainkan aku mempunyai maksud menitipkanmu kepada pamanmu, Paman Arya Kamandanu. Mengapa harus begitu, Nek? Mengapa Nenek harus menitipkan aku pada Paman Arya Kamandanu? Aku kasihan padamu, Ayu. Selama ini kau hidup menderita bersama Nenek Ragarunting. Selama ini kau hidup sebagai seorang pengembara. Kita tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap. Kita hanya tidur di atas rumput-rumput kering seperti ini. Dan seringkali kita tidur di bawah atap daun lalang yang bocor. Jika hujan, kita sering kedinginan bersama-sama.
Dan tidak jarang kita merasa kelaparan. Aku sangat iba melihat keadaanmu, Ayu. Karena itu, aku ingin menitipkanmu kepada Arya Kamandanu. Supaya apa? Supaya kau bisa hidup senang. Supaya kau tidak usah hidup menderita bersama nenek lagi. Kau masih kecil, Dek. Masih terlalu kecil untuk menderita seperti ini. Kalau aku ikut bersama Paman Kamandanu, lalu Nenek Raga Runting bagaimana? Nenek Raga Runting ya tetap saja menjadi seorang pengembara. Kau tidak perlu memikirkan Nenek Raga Runting. Kalau kau sudah tinggal di istana bersama pamanmu, kau harus hidup sebagaimana caranya orang hidup di istana. Kau tidak perlu memikirkan nenek lagi. Kita tinggal saja bersama-sama di istana, Nek. Nenek tidak usah menjadi pengembara lagi. Kita tinggal bersama-sama Paman Kamandanu di istana. Tidak bisa begitu, Ndek. Nenek ini sudah tua. Lihat, pipi nenek sudah kempot, mata nenek sudah rabun, dan punggung nenek sudah bongkok seperti bonggol kayu hutan. Orang seperti nenek ini sudah tidak pantas lagi tinggal di istana yang serba indah. Nanti kehadiran nenek hanya akan mengotori pemandangan saja, ya. Sudahlah, Ayu. Kau tidak perlu memikirkan Nenek Raga Runting. Yang penting kau bisa hidup senang, tinggal di istana bersama pamanmu, Mukti Wibawa di istana Majapahit. Itulah keinginan nenek sekarang ini. Nenek sudah tidak tahan melihat keadaanmu, Ayu. Nenek hampir setiap saat ingin menangis melihat penderitaanmu. Tapi, Nek, bagaimana kalau nanti Paman Kamandanu tidak mau menerimaku? Aku kan belum mengenalnya. Nanti aku yang akan menjelaskannya. Tentu saja dia belum mengenalmu. Sebab dia pergi meninggalkanmu ketika kau masih merah. Ketika kau masih menjadi bayi merah. Tapi itu tidak menjadi soal. Nanti Nenek Raga Runting yang akan menjelaskannya. Ya. Bagaimana, Ayu? Kau mau tinggal di istana bersama Paman Kamandanu? Bagaimana? Ayo, jawab pertanyaan nenek. Aku tidak tahu, Nek. Apakah aku di istana nanti akan bisa hidup senang? Tentu, Nek. Kau pasti akan hidup berbahagia bersama Paman Kamandanu. Sebab apa? Semua keinginanmu akan tercapai dengan mudah. Kau ingin pakaian yang bagus-bagus? Kau ingin makanan yang enak? Apa kau ingin tidur di atas ranjang yang empuk? Kau ingin tinggal di rumah yang mewah? Semua akan disediakan untukmu. Kau pasti akan hidup senang dan bahagia. Tidak seperti sekarang ini. Lihat keadaan kita sekarang ini. Tidur tanpa selimut. Dan setiap tidur dikeroyok nyamuk dari kiri kanan. Lihatlah ini tuh. Kulitmu sampai merah-merah digigit nyamuk. Ya. Sudahlah, Ayu. Nurut saja perkataan nenek. Apa yang akan nenek lakukan ini adalah demi kebahagiaanmu. Demi kebahagiaan. Dapat memejamkan matanya parang sejenak. Dia hanya duduk sambil mengusap-usap kaki Ayuandira yang tidur pulas. Sebenarnya dia merasa berat berpisah dengan bocah perempuan itu. Tapi dia sudah memutuskan. Dan keputusan itu dimaksudkan untuk kebahagiaan Ayuandira sendiri. Maka demikianlah, pagi harinya Nini Raga Runting membawa Ayuandira meninggalkan desa Tebu menuju kota Raja Majapahit. Mana, Nek? Mana istana Majapahit yang indah? Sabar, Ayu. Sebentar lagi kita akan sampai. Kok lama sekali, Nek? Apakah masih jauh? Sebentar lagi. Ayo cepat jalannya supaya kita segera tiba di Majapahit.
ada di sini ya, Nek? Mereka adalah prajurit-prajurit Majapahit. Mungkin mereka bertugas untuk menjaga keamanan di sekitar istana. Wah, tinggi sekali ya, Nek, pagar istana itu. Ada apa saja di dalamnya? Nanti kau akan melihatnya sendiri, Nduk. Setelah tinggal bersama pamanmu, kau akan dapat melihat apa saja yang berada di dalam istana Majapahit. Apakah Nenek Raga Runting tidak ingin lihat-lihat di dalam istana? Ayo, Nek, ikut saja. Kita lihat-lihat di istana bersama-sama. Tidak, Nduk. Nenek ini sudah tua, sudah cukup banyak yang dilihat. Awas, ayo tundukkan badanmu. Cepat, rebahkan tubuhmu. Ada prajurit-prajurit lewat. Nah, sudah aman. Kau boleh mengangkat wajahmu kembali. Mengapa harus bersembunyi, Nek? Apakah prajurit-prajurit Majapahit itu jahat? Tidak, mereka tidak jahat. Tapi kalau kita tidak bersembunyi, kita akan ditangkap. Sebab kita pasti akan dicurigai. Ketahuilah, Nduk, tidak mudah untuk memasuki benteng sebuah istana. Karena di segala penjuru dijaga prajurit-prajurit. Mengapa harus dijaga, Nek? Apakah di sekitar istana banyak binatang buas? Tidak ada, Nduk. Istana dijaga ketat karena istana adalah tempat tinggal raja. Dan raja harus dijaga keselamatannya. Apakah raja banyak musuhnya, Nek? Bukan begitu. Sekalipun seorang raja tidak mempunyai musuh, dia tetap harus dijaga. Harus diamankan dari segala mara bahaya. Sebab kalau sampai raja mendapat celaka, maka akibatnya negeri Majapahit juga akan terancam bahaya. Sudahlah, sekarang kau tunggu di sini sebentar ya. Nenek mau kemana? Aku mau melihat-lihat suasana di sekitar tempat ini. Kita harus bisa mencari kesempatan untuk menyelinap masuk ke dalam benteng. Dan aku tahu kesempatan seperti itu susah dicarinya. Karena itu, kau tunggu sebentar di sini ya. Nenek akan menyelidiki lebih dulu keadaan di sekitar tempat ini. Tunggu ya. Awas, jangan kemana-mana. Kalau sampai terlihat oleh prajurit-prajurit Majapahit, kau pasti akan ditangkap. Ya, iya, Nek. Aku akan menunggu di sini. Kalau nanti ada prajurit-prajurit lewat, aku akan bersembunyi di balik rumpun belukar ini. Pohon yang tumbuh di sekitar benteng kota Raja Majapahit. Ayu Wandira duduk menunggu di bawah pohon. Dan tak lama kemudian, Nini Raga Runting sudah kembali lagi. Bagaimana, Nek? Di sebelah sana ada banyak sekali prajurit-prajurit. Dan mereka bertugas jaga secara bergiliran. Lihat, Nek. Ada orang-orang berkuda lagi. Cepat, tundukkan wajahmu. Rebahkan tubuhmu. Ya sudah, mereka sudah lewat. Kukira tempat inilah yang paling aman. Kita bisa menyusup melewati pagar benteng ini, Ayu. Bagaimana caranya, Nek? Aku akan menggendongmu dan menghantarmu sampai ke atas tembok benteng. Dan setelah itu, kau bisa turun melalui batang-batang pohon yang jalan. Apakah kau berani melakukannya, Ayu? Berani, Nek. Aku sudah biasa merambat sulur-sulur pohon. Aku berani melakukannya. Kalau begitu, ayo cepat naik ke atas punggung nenek. Awas, buntalan pakaianmu jangan sampai lupa. Ayu Wandira segera naik ke atas punggung Nini Raga Runting. Nini Raga Runting memejamkan matanya sesaat. Mulutnya komat kamit. Kemudian kakinya menggebrak bumi 3 kali. Dan saat selanjutnya, tubuhnya melompat, melesat bagaikan terbang ke atas benteng. Wah, tinggi sekali ya, Nek, bentengnya. Jangan keras-keras. Kalau sampai ketahuan prajurit-prajurit itu, kita bisa celaka. Jangan keras-keras ngomongnya. Pelan-pelan saja ya. Iya, Nek. Lihat, Ayu. Di bawah kita ini ada sebuah lorong. Lorong itu menuju ke halaman rumah pamanmu. Kau harus bisa menyelinap dan memasuki lorong itu tanpa sepengetahuan penjaga. Apa kau bisa melakukannya? Bisa, Nek. Tapi bagaimana nanti kalau tertangkap, Nek? Kau harus berhati-hati.
Pokoknya kau harus bisa melewati lorong itu dan sampai di halaman rumah pamanmu. Kalau kau sudah sampai di halaman rumah pamanmu, kau akan selamat. Nah, dan ini, Nduk. Berikan gulungan daun lontar ini kepada pamanmu, ya. Apa ini, Nek? Nanti pamanmu akan tahu. Aku sudah menjelaskan semuanya perihal dirimu di dalam gulungan daun lontar itu. Nah, ayo, bagaimana? Apakah kau sudah siap? Ya, Nek. Aku sudah siap. Oh, ya. Selamat tinggal ya, Nduk. Mudah-mudahan Sang Hyang Widi selalu memberkati hidupmu. Mudah-mudahan kau senantiasa dilindungi oleh rahmat-Nya. Mudah-mudahan hidupmu senang dan bahagia. Selama ini nenek telah berusaha mendidikmu, merawatmu dengan baik. Kau sudah kuanggap seperti anak kandungku sendiri, Nduk. Tapi nenek harus bersikap adil kepadamu. Nenek tidak sampai hati melihatmu terus hidup menderita sebagai pengembara, ya. Nenek Raga Runting. Ayo, sebelum nenek pergi, bolehkah nenek mencium pipimu sekali lagi? Mari, Nduk. Berikanlah pipimu yang montok itu. Nenek ingin menciumnya. Nenek ingin mencium pipimu sepuas-puasnya. Anak nakal, selamat jalan ya. Mudah-mudahan kau segera bertemu dengan pamanmu. Nah, pergilah, ayo. Ayo, Nek. Ayo, ikut saja. Nenek ikut saja tinggal di Majapahit bersama Paman Kamandanu. Tidak, Non, tidak. Nenek tidak pantas untuk tinggal di istana yang megah dan mewah. Sudahlah, jangan pikirkan nenek. Tabahkan hatimu, ayo. Nenek akan selalu berdoa dari kejauhan. Dan ayo, tidak boleh melupakan nenek, ya. Iya, Nek. Ayu tidak akan melupakan nenek Raga Runting. Nah, cepat turunlah. Mumpung tidak ada prajurit-prajurit di bawah sana. Hati-hati, Nduk. Peganglah kuat-kuat batang pohon-pohon menjalar itu. Jangan sampai terpeleset, ya. Perlahan-lahan Ayowandira turun melewati batang pohon-pohon menjalar yang menempel pada dinding benteng. Nini Raga Runting mengawasi dengan hati yang pedih di atas dinding. Bocah perempuan itu semakin lama semakin merosot ke bawah. Selamat tinggal, Ayu. Nenek akan selalu berdoa. Mudah-mudahan hidupmu senantiasa diberkati Yang Maha Kuasa. Selamat tinggal, Ayu. Kau anak yang baik. Suatu saat nanti kau pasti akan memperoleh apa yang kau idam-idamkan. Nini Raga Runting mengantarkan Ayowandira sampai ke kota Raja Majapahit. Kemudian dia mengadakan penyelidikan. Nini Raga Runting bermaksud menyusupkan Ayowandira ke dalam benteng secara diam-diam. Dan setelah dia memperoleh tempat yang aman, Ayowandira dibawa melompat ke atas tembok benteng. Wah, tinggi sekali ya bentengnya. Lihat, Nek. Di sebelah sana ada banyak prajurit-prajurit berkuda. Jangan keras-keras, Dok. Kalau sampai terdengar oleh penjaga, kita akan celaka. Kita pasti akan dicurigai dan ditangkap. Di mana rumah kediaman Paman Kamandanu, Nek? Lihatlah, Ayu. Di bawah kita ini ada sebuah lorong. Lorong itu cukup panjang. Kau harus melewati lorong itu sampai ke bagian ujungnya, ya. Nah,
Di ujung lorong inilah rumah kediaman pamanmu. Dengar baik-baik, Ayu. Kau harus dapat melewati lorong di bawah itu tanpa sepengetahuan prajurit-prajurit jaga, ya. Kalau sampai tertangkap, bagaimana, Nek? Jangan sampai tertangkap. Karena itu kau harus berhati-hati, ya. Nah, apakah kau sudah siap, Duk? Aku sudah siap, Nek. Kalau begitu, ayo, cepat turun. Oh ya, bolehkah nenek mencium pipimu sekali lagi, Duk? Ayu Wandira tidak menjawab. Bocah itu hanya mendekatkan kepalanya ke wajah Nenek Raga Runting. Nenek Raga Runting mencium pipi Ayu Wandira berkali-kali. Ayu Wandira memeluk Nenek Raga Runting erat-erat. Hati-hati ya, Duk. Selamat jalan. Kalau nanti kau sudah hidup enak di istana, jangan lupa nenek ya. Tidak, Nek. Ayu tidak akan melupakan Nenek Raga Runting. Nenek Raga Runting orang baik. Ya, sekarang turunlah. Kalau nanti kau sudah bertemu dengan pamanmu, berikanlah surat ini kepadanya. Ayu Wandira segera turun perlahan-lahan. Tangan kanannya mencengkram batang-batang pohon menjalar yang menempel pada dinding benteng. Sementara tangan kirinya mendekap kolek kayu mandana. Nenek Raga Runting mengawasi bocah perempuan itu dengan hati yang pedih. Semakin lama Ayu Wandira semakin merosot ke bawah. Dan tak lama kemudian dia pun sudah sampai di lantai benteng. Ayu Wandira melampaikan tangannya kepada Nini Raga Runting. Nini Raga Runting membalas lambaian itu. Air mata wanita pendekar yang sudah lanjut usia itu bercucuran. Dia benar-benar merasa kehilangan. Selamat tinggal, Ayu. Mudah-mudahan hidupmu senantiasa bahagia di bawah lindungan Yang Maha Kuasa. Sebenarnya hatiku terasa berat sekali. Tapi apa boleh buat, Nuk? Aku semakin tua. Dan apa yang bisa dikerjakan oleh perempuan tua seperti aku ini? Tidak seharusnya kau mengikuti seorang wanita jompo seperti Nenek Raga Runting. Kau mempunyai seorang sanak famili yang sekarang ini hidup mukti wibawa di istana Majapahit. Dan kau mempunyai hak untuk menikmati kebahagiaan. Nah, selamat tinggal, Ayu. Nenek Raga Runting akan senantiasa mendoakanmu dari kejauhan. Setelah itu tubuh Nenek Raga Runting melompat turun, dan sebentar kemudian dia sudah lenyap di balik pohon. Sementara itu, Ayu Wandira sudah sampai di bawah. Dia merapikan dulu buntalan pakaian di punggungnya, mengamati sesaat golek kayu mandana sebelum melangkah. Bocah perempuan itu berjalan mengendap-endap di balik rumpun-rumpun pohon perdu. Dia buru-buru merundukkan wajahnya setiap kali ada satu atau dua orang penjaga melintasi lorong. Nenek Raga Runting sudah tidak ada lagi di atas dinding benteng. Mungkin dia sudah pergi. Kasihan Nenek Raga Runting. Mengapa dia tidak mau tinggal di istana? Mungkin dia tidak kerasan tinggal di istana. Dia lebih senang tinggal mengembara di tepi-tepi hutan. Wah, banyak sekali prajurit-prajurit jaga di sekitar tempat ini. Apa saja yang mereka kerjakan? Sepertinya mereka hanya berjalan mundar-mandir. Aku harus berhati-hati. Kata Nenek Raga Runting, lorong ini arahnya menuju rumah kediaman Paman Kamandanu. Aku harus berjalan rapat pada dinding benteng. Ayu Wandira terus melangkah. Dia berjalan merapat pada dinding benteng. Tiba-tiba 3 orang prajurit jaga muncul dari persimpangan lorong. Dan salah seorang di antaranya sempat melihat bocah perempuan itu merunduk. Oi, siapa itu? Awas,
Jangan lari. Ayo kita kejar. Ada seorang pencuri menyusup ke istana. Ayo kejar. Ayo kejar. Woi, berhenti. Dia hilang di tempat ini. Monyet busuk. Apa yang kau lihat? Tidak ada apa-apa di tempat ini. Apa yang kita kejar-kejar tadi, ha? Aku melihat sosok bayangan tubuh manusia. Dia merunduk di balik rumpun-rumpun perdu. Aku melihat dengan jelas sekali. Mungkin kau terlalu banyak minum tuak tadi. Tidak. Otakku masih waras. Aku belum mabuk. Aku baru minum 2 cangkir. Kemana larinya monyet itu? 3 orang prajurit jaga itu melongok ke sana kemari. Mereka sama sekali tidak melihat Aiwandira yang bersembunyi di balik arca batu. Tubuh Aiwandira menggigil ketakutan. Wajahnya pucat pasi. Dia merasa lega karena nampaknya prajurit-prajurit jaga itu sudah mau pergi. Tapi mendadak salah seorang di antaranya kembali lagi. Nah, ketemu kau sekarang. Kurang ajar. Ayo keluar. Keluar dari tempat persembunyianmu. Waduh, bandel juga rupanya monyet kecil ini. Siapa kau ini, ha? Apa maksudmu menyusup ke dalam benteng istana Majapahit? Ayo keluar. Jangan bersembunyi di situ. Kurang ajar. Masih juga kau meringkuk di situ. Awas ya. Akan kuseret kau. Keluar. Cepat keluar. Cepat keluar. Ampun, Tuan. Ampun, Tuan. Ampun, Tuan prajurit. Ampun. Ampun, Tuan. Aduh, sakit. Lepaskan tangan saya, Tuan. Siapa kau ini, ha? Monyet kecil. Apa maksudmu menyusup ke dalam benteng istana Majapahit? Kau disuruh oleh siapa, ha? Ampun, Tuan. Saya tidak bermaksud jahat. Ampun. Begini saja. Lepaskan dulu peganganmu itu. Kita tidak perlu khawatir. Ternyata hanya seorang anak kecil. Dia tidak mungkin melarikan diri. Ayo, lepaskan dulu peganganmu itu. Kemudian kita tanya secara baik-baik. Awas ya. Kalau sampai berani berbohong. Nah, sekarang jawab. Siapa namamu? Nama saya... Siapa? Nama saya Aiwandira, Tuan prajurit. Aiwandira. Jadi, mau apa kau datang kemari? Apa yang kau lakukan di sini, ha? Saya mau ketemu dengan Paman Arya Kamandanu. Apa? Paman Arya Kamandanu? Mungkin bocah perempuan ini bocah sinting. Apa dia tidak tahu bahwa orang yang dicarinya itu adalah pembesar kerajaan Majapahit? Tidak, Tuan. Saya tidak sinting. Saya tahu Paman Arya Kamandanu adalah seorang panglima perang Majapahit. Itulah sebabnya saya ingin menemuinya. Saya adalah keponakannya. Kau jangan mengaku-ngaku ya. Kalau sampai kau berani berdusta, kalau sampai kau berani mengaku-ngaku keponakan Gusti Arya Kamandanu, kau akan dicambuk 10 kali, tahu? Tidak, Tuan prajurit. Saya tidak berdusta. Saya memang benar-benar ingin ketemu Paman Arya Kamandanu. Bagaimana ya? Kita suruh saja bocah kecil ini pergi? Ya, kukira hal itu kurang bijaksana. Loh. Lebih baik kita serahkan saja dia pada Gusti Arya Kamandanu. Biarlah Gusti Arya Kamandanu yang menyelesaikan urusan ini. Bagaimana? Kalau begitu, baiklah. Ayo kita bawa dia menghadap Gusti Arya Kamandanu. Ayo. Ayo monyet kecil. Ayo, mari. Ikut kami. Ada apa, prajurit? Mengapa kalian datang tergopoh-gopoh? Siapa bocah perempuan ini? Itulah Gusti Kamandanu. Ketika kami sedang berjaga-jaga di persimpangan lorong, mendadak kami melihat bocah perempuan ini menyelinap di balik tanaman perdu. Dia berusaha untuk lari, Gusti. Tapi kemudian berhasil kami tangkap. Ampun, Gusti Kamandanu. Bocah perempuan ini menurut pengakuannya adalah keponakan Gusti Arya Kamandanu. Keponakanku? Apa benar dia keponakanku? Ampun, Gusti.
Kalau memang ternyata bocah ini berkata dusta, kalau memang dia hanya mengaku-ngaku saja, dialah hamba seret kembali keluar benteng, Gusti. Ampun, Gusti. Mungkin ini kesalahan kami berdua. Tidak seharusnya kami membawa bocah perempuan ini kepada Gusti Kamandanu. Seharusnya kami langsung saja membawanya keluar benteng ini. Sudahlah. Sekarang sebaiknya kalian pergi. Biarlah bocah perempuan ini aku yang menanganinya. Jelas dia hanya mengaku-ngaku saja, Gusti. Prajurit, apa kau tidak mendengar perkataanku? Cepat tinggalkan tempat ini. Biarlah bocah ini aku yang menanganinya. Ampun, Gusti. Perkenankanlah hamba pergi, Gusti. Ampun, Gusti. Hamba juga mohon ampun kalau sekiranya kehadiran hamba ini telah mengganggu ketenangan istirahat Gusti Kamandanu. Sekarang, perkenankanlah kami mohon diri. 3 orang prajurit jaga itu pun bergegas meninggalkan ruangan pendopo rumah kediaman Arya Kamandanu. Sesaat lamanya Arya Kamandanu tercenung. Kemudian dia menatap ke arah bocah perempuan yang duduk di atas lantai pendopo. Pada saat itulah Sakawuni muncul dari ruangan tengah. Ada apa, Kakang? Siapa bocah perempuan itu? Dia mengatakan bahwa dia masih keponakanku. Dia telah menyusup ke dalam benteng istana Majapahit. Kemudian ditangkap oleh 3 orang prajurit jaga. Berani sekali bocah perempuan itu melakukannya. Tapi, apa benar kau mempunyai keponakan seorang bocah perempuan, Kakang? Siapa namamu, Nak? Namaku Ayuandira. Arya Kamandanu tersentak. Demikian pula Sakawuni. Jawaban Ayuandira yang singkat telah menyadarkan mereka berdua. Dan Arya Kamandanu tiba-tiba saja teringat kembali Ayuandira yang tidak lain dan tidak bukan adalah putri kandung Arya Dwi Pangga dan Maisin. Ayuandira. Kalau memang benar dia Ayuandira, dia adalah putri kakak Maisin. Dia adalah putri kakang Dwi Pangga, saudara kandungmu, Kakang. Apa benar kau bernama Ayuandira, Nduk? Benar, Paman. Aku memang Ayuandira. Di mana saja kau tinggal selama ini, Ayu? Aku tinggal bersama Nenek Raga Runting. Aku pergi mengembara bersama Nenek Raga Runting kemana-mana. Lalu di mana sekarang Nenek Raga Runting? Dia sudah pergi. Apakah Nenek Raga Runting yang mengantarmu sampai kemari? Iya. Dialah yang mengantarku sampai kemari. Dia membawaku melompat ke atas dinding benteng. Lalu aku turun merambat melalui batang-batang pohon menjalar. Setelah sampai ke bawah, aku lihat Nenek Raga Runting sudah tidak ada lagi. Dia sudah pergi. Apakah dia tidak mengirimkan pesan apa-apa? Tidak. Tapi dia memberikan surat ini. Katanya, surat ini disuruh menyampaikannya kepada Paman. Coba lihat seperti apa suratnya. Ayuandira mengulurkan sepucuk surat kepada Arya Kamandanu. Arya Kamandanu segera membuka gulungan rontal itu. Dan selanjutnya dia membacanya perlahan-lahan dalam hati. Kamandanu, ku dengar sekarang ini kau sudah menjadi orang besar. Kau sudah hidup amukti wibawa bersama Sang Prabu di Istana Majapahit. Bagus, aku senang mendengar berita itu. Artinya, kau sudah memperoleh apa yang kau cita-citakan. Kedudukan, nama baik, pangkat, harga diri, dan sebagainya. Kamandanu, mungkin kau sudah lupa siapa diriku. Baiklah, aku akan mencoba untuk membongkar kembali ingatanmu. Aku adalah Nini Raga Runting. Nah, bagaimana? Apakah kau masih dapat mengingat nama itu dengan cukup baik? Tapi seandainya kau melupakannya, itu tidak menjadi soal. Yang penting sekarang ini adalah Ayuandira. Begini, Kamandanu. Kalau kau sudah hidup senang, janganlah kau nikmati sendiri saja. Ajaklah keponakanmu ini untuk ikut menikmati keberhasilanmu. Kasihan dia. Selama ini dia ikut bersamaku mengembara ke sana kemari. Dia hidup serba kekurangan. Dia hidup menderita. Sekalipun dia seorang anak perempuan yang cerdas.
Tapi jika dia terus-menerus ikut aku mengembara tanpa tujuan, dia tidak akan bisa berkembang dengan baik. Nah, karena itu Kamandanu, mulai hari ini Ayu Wandira menjadi tanggung jawabmu. Rawatlah dia sebaik-baiknya. Berilah pendidikan yang baik. Binalah kepribadiannya, sehingga nanti dia mampu menjadi seorang gadis yang bijaksana dan berguna bagi orang-orang lain. Nah, kukira cukup Kamandanu. Sekali lagi aku titipkan masa depan Ayu Wandira kepadamu. Bagaimana Kakang? Dia memang Ayu Wandira, Wuni. Dia adalah keponakanku. Nini Raga Runting melalui surat ini menitipkan Ayu Wandira ke tangan kita. Nah, sekarang bagaimana menurut pendapatmu? Kok ini bagaimana Kakang? Kalau memang dia jelas Ayu Wandira, kita harus menerimanya dengan rasa syukur dan bahagia. Kita akan menyesal kalau sampai menyia-nyiakan bocah itu. Paman Kamandanu, aku ingin tinggal bersamamu di Majapahit, Paman. Apakah aku boleh tinggal di sini? Mengapa tidak boleh, Ayu? Mulai sekarang kau tinggal bersama Paman di Majapahit. Ayo, Dok. Marilah kita masuk ke rumah. Oh ya, di mana Panji, Buni? Mungkin di ruangan biliknya, Kakang. Siapa, Paman? Siapa Panji itu? Panji adalah kakakmu, Ayu. Kau nanti akan tinggal di rumah ini bersama kakakmu, Panji Ketawang. Jadi aku mempunyai seorang kakak. Iya, Ayu. Kau mempunyai seorang kakak. Kau nanti akan dapat melihat sendiri seperti apa kakakmu itu. Ayo, Nduk. Ayo masuk ke dalam. Kau akan segera bertemu dengan kakakmu. Semula Ayu Wandira kelihatan ragu-ragu. Dia hanya berdiri sambil memandangi wajah Arya Kamandanu penuh kebimbangan. Arya Kamandanu membungkukkan tubuhnya, kemudian membopong bocah perempuan itu ke dalam.